Di langit paling tinggi Nusantara, di atas puncak Gunung Semeru yang menembus awan, tidur seorang pria dalam kepompong batu berselimut lumut. Angin memekik di tebing, hujan menetes, dan petir menari di langit, namun ia tetap membeku, bagai patung batu. Dialah Brigita Dirgantara, Dirga, manusia burung Garuda keturunan Ambon dan Batak. Putra dari ayah Ambon, prajurit Cakalele Saparua, dan ibu Batak, penari Tortor Sigalegeil. Darah mereka menyatu melahirkan Dirga, titisan Garuda Nusantara. Pada malam ke-7 bulan purnama, langit Semeru retak oleh kilat. Terdengar suara tua menembus kabut. Bangunlah, wahai sayap Nusantara. Musuh telah membangkitkan kegelapan. Tanahmu memanggil, lautmu merintih. Bangunlah, Garuda Nusantara. Petir menamparkan batu kepompong itu. Batu retak, mata Dirga terbuka, kuning keemasan, bersinar seperti mata elang. Napas pertama terdengar seperti raungan naga langit. Dirga bangkit, tubuhnya setinggi 188 cm, sawo matang kemasan, rambut hitam ikal sedang menutupi kening, mata tajam bagai burung pemangsa. Ia menyentuh punggungnya, sayapnya belum tumbuh, ia masih setengah manusia. Ia berjalan di atas tebing Semeru, menatap ke timur. Matanya menembus awan, menatap jauh ke Tanah Gayo di Aceh. Di sana, badai mengguncang hutan, menumbangkan kopi Gayo, menenggelamkan desa. Terdengar suara seruling sedih menembus ribuan kilometer. Dirga menutup matanya, menekuk lutut, dan melompat. Tubuhnya meluncur menembus awan, seperti kilat emas. Ia tiba di hutan Reje Bale, Tano Gayo, di bawah hujan badai. Pohon kopi tercerabut, tanah longsor, dan angin menjerit bagai tangisan roh. Di tengah badai, berdiri sosok bersayap kuning keemasan. Tubuhnya melemah, sayapnya rontok sedikit demi sedikit. Dialah Cempala Kuneng, manusia burung penjaga angin Tano Gayo. Siapa kau? Teriak Cempala Kuneng dalam badai. Aku, Dirga, Garuda Nusantara, jawabnya. Suaranya dalam, bergema menembus hujan. Aku tak mampu menahan badai ini, angin tak lagi mendengarku. Dirga memejamkan mata, ia merasakan deru angin, mendengar rintih tanah, mendengar suara seruling intan, gadis buta yang pernah dicintai Cempala Kuneng. Lagu itu bagaikan doa, ia berdiri di samping Cempala Kuneng, mengangkat kedua tangannya, mulutnya berbisik mantra lama. Ratoh Jaro, Ratoh Jaro, Ratoh Jaro. Angin barat, tenanglah. Angin timur, kembalilah. Angin utara, berdansalah. Angin selatan, bernyanyilah. Bersatulah, menari untuk tanahmu. Tiba-tiba angin berhenti. Hujan perlahan reda. Badai menipis. Cempala Kuneng menatap Dirga, matanya berkaca-kaca. Kau, manusia Garuda, kau pewaris langit. Dirga tersenyum kecil, namun mendadak, bumi berguncang. Kabut hitam naik dari tanah, membentuk bayangan raksasa setinggi 10 meter, bermata merah. Dirga menatap ke barat laut. Di Bukit Barisan, di Sumatera Utara, terdengar raungan petir dan suara nyanyian gaib. Dracula, manusia burung nias, sedang menahan serangan pasukan tanah bawah, makhluk bayangan dari dalam bumi. Dirga menekuk lutut. Dalam sekejap, ia melesat bagai panah emas. Dalam beberapa detik, ia tiba di Bukit Barisan. Hujan petir menyambutnya. Di sana, Dracula sedang berlutut, bersayap hitam ungu kehijauan, tubuhnya berlumuran darah, namun matanya membara. Kau, siapa? Tanya Dracula sambil menahan tombak bayangan di bahunya. Dirga, aku Garuda Nusantara. Bersandarlah, biarkan aku menahan mereka. Dracula menatap Dirga, matanya penuh harapan. Dirga berdiri di hadapan puluhan makhluk bayangan itu. Ia menutup mata, menunduk, dan pelan-pelan berdiri tegak. Kembali kau ke tanahmu, kembali kau ke dasar bumimu. Atas nama langit dan bumi, aku, Garuda Nusantara, memerintahkanmu. Sayap Dirga mulai tumbuh perlahan. Tulangnya muncul, ototnya menyembul, bulu emas merah marun bermunculan dengan suara berdesir. Sayap Garuda selebar 4,5 meter membentang di punggungnya. Matanya berubah menjadi kuning emas dengan pupil hitam vertikal.
Teriakannya menembus kabut. Angin ribuan kilometer berpusar. Petir menari di langit bukit barisan. Makhluk bayangan itu menjerit. Tubuh mereka terbakar cahaya emas, lalu meledak menjadi debu hitam dan menghilang ke tanah. Tiba-tiba, dari arah barat, burung raksasa berwarna coklat keemasan terbang ke arahnya. Itu adalah Edo, Pangeran Kuo Minangkabau. Sayapnya membentang dengan pola mata palsu ungu biru kehijauan. "Kau, Dirga?" tanya Edo dengan suara berat seperti suara hutan. "Iya, aku Garuda Nusantara." Edo menatapnya lama, kemudian menekuk sayapnya dalam salam hormat. "Sudah lama kami menunggumu." Nusantara telah lama kehilangan Garudanya. Dirga menatap Edo, Dracula, dan Cempala Kuning. Tiba-tiba ia merasa dadanya sesak. Air matanya menetes. Ia menatap langit mendung yang perlahan mulai memunculkan cahaya senja. "Aku, sudah lama tidur. Terlalu lama. Maafkan aku." Cempala Kuning menyentuh pundaknya. "Kau di sini sekarang. Itu cukup." Langit merah jingga membentang di barat. 3 makhluk bersayap itu berdiri di tebing bukit barisan, menatap cakrawala Nusantara. Di bawah mereka, terdengar suara rakyat menabuh gondang Batak, gendang Melayu, dan rapai Aceh. Lagu-lagu rakyat, mantra kuno, syair Minangkabau, bersatu dalam angin, menenangkan tanah. Dirga menatap jauh ke selatan. Ia tahu petualangannya baru dimulai. Nusantara memanggilnya ke pulau-pulau lain yang dilanda kegelapan. Dan di kedalaman laut, di tempat terdalam Nusantara, Ratu Kegelapan Laut dalam membuka matanya, menunggu kebangkitan terakhir.